time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo semuanya, selamat datang di video kelompok kami. Hari ini kami akan membahas beberapa topik, khususnya sejarah geometri. Selamat menyaksikan. Kata geometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan metron yang berarti ukuran. Geometri dapat diartikan sebagai bumi atau ilmu yang mempelajari tentang ukuran dan bentuk. Dalam konteks matematika, geometri adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang sifat, ukuran, bentuk, dan posisi objek dalam ruang. Geometri mencakup berbagai konsep seperti titik, garis, bidang, dan ruang, serta hubungan antara mereka. Jadi teman-teman pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa kita belajar geometri? Atau kenapa sejak SD sampai SMA kita belajar tentang bangun ruang dan juga bangun datar? Nah, sebenarnya geometri ini sudah diterapkan sejak zaman abad ke-6 sebelum Masehi, di mana orang-orang zaman Mesir kuno, orang-orang Babilonia, dan juga orang-orang lembah sungai Indus, mereka terapkan geometri tersebut untuk membangun irigasi air, membangun pengendalian banjir, dan juga untuk membangun bangunan-bangunan besar. Pada zaman itu geometri itu sebenarnya diterapkan dengan sangat sederhana, di mana penerapan prinsip-prinsipnya juga cuma sekedar menghitung panjang luas-luas garis, menghitung volume, dan juga menghitung luas. 3 abad setelahnya, pada abad ke-3 sebelum Masehi, akhirnya geometri menjadi salah satu dari bagian bidang sistematik melalui Euclid, di mana juga pada abad tersebut terciptalah geometri Euclid. Nah, setelah itu akhirnya kan dicetuskan oleh René Descartes. René Descartes mencetuskan koordinat kartesius. Pada saat dicetuskannya koordinat kartesius tersebut, akhirnya pada abad ke-17 muncullah juga bidang lain yang namanya bidang kalkulus, yang akhirnya dikembangkan hingga sekarang. Setelah itu pada abad ke-19 muncullah salah satu juga bidang yakni geometri non-Euclid. Nah, geometri ini sebenarnya banyak diterapkan teori-teorinya oleh peneliti tinggi yang sudah terkenal seperti Archimedes dan juga Plato, di mana mereka menerapkan geometri dengan cara bahwa sebenarnya menurut mereka geometri tersebut diterapkan berdasarkan 4 elemen yang ada di bumi, di mana 4 elemen tersebut seperti tanah, air, udara, dan juga api, di mana setelah 4 elemen tersebut diterapkan ke geometri tersebut. Berikut sejarah perkembangan geometrik analitik. Terdapat beberapa pendapat tentang siapa menemukan geometrik analitik. Tidak diketahui dengan jelas siapa penemu geometrik analitik. Kita tahu bahwa Yunani kuno menemukan berbagai hal tentang aljabar geometrik, dan dikenal banyak orang tentang koordinat yang digunakan di zaman kuno oleh orang Mesir, Romawi, dan pembuatan peta. Dan orang-orang Yunani pun mempunyai andil besar dalam geometri, khususnya persamaan geometri. Persamaan kurva kartesius merupakan pendapat hasil dari Manegnus pada abad ke-14. Nicolas Oresme melahirkan dalih-dalih dengan cara membuat grafik kurva atau latido yang berbeda dengan grafik kurva variabel tidak bebas. Semua ini masih jauh dari apa yang sebenarnya kita pikirkan tentang geometrik analitik, dan mungkin memang bahwa konstribusi konstantan telah ditemukan pada abad ke-17 sebagai suatu hal penting dalam geometrik analitik. Pada awal abad ke-17 terdapat 2 perkembangan penting dalam geometrik. Berikut perkembangan geometrik yang pertama yang terpenting adalah pencipta geometrik analitik atau geometrik dengan koordinat dalam persamaan oleh René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 dan Pierre de Fermat pada tahun 1601 sampai 1665. Geometrik analitik juga disebut geometrik koordinat
dan dahulu disebut geometri kartesius adalah pembahasan geometrik digunakan prinsip-prinsip aljabar menggunakan bilangan rem. Biasanya sistem koordinat kartesius diterapkan untuk menyelesaikan persamaan bidang garis lurus dan persegi yang sering di dalam pengukuran 2 atau 3 dimensi. Seperti yang diajarkan di buku pelajaran sekolah, geometrik analitis dapat dijelaskan dengan sederhana, terfokus pada definisi bentuk dalam bidang dan menjadi sebagai sebuah hasil perhitungan. Hasil perhitungan dapat disumsi sebagai sebuah vektor atau bangunan. Mana juga beberapa output numerik juga membentuk vektor. Ada anggapan bahwa lahirnya geometrik analitis adalah permulaan matematika modern. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu ahli yang menemukan sejarah munculnya geometri. Salah satu yang menemukan munculnya geometri adalah René Descartes. Dia lahir pada tanggal 31 Maret 1596 dan wafat pada 11 Februari 1650 di Swedia. Yang ia temukan adalah mengenai sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius adalah sebuah sistem yang dapat menemukan letak atap dua bidang dengan menggunakan beberapa bidang pada garis koordinat. Sistem koordinat kartesius diperkenalkan Descartes karyanya yang berjudul La Geometria. La Geometria adalah sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1637. Dalam karya ini terdapat ide geometri analitik, yaitu masalah yang membuat gagasan mengaitkan geometri dan aljabar, sehingga penemuan ini menjadi penemuan yang mempengaruhi perkembangan kalkulus modern. Sekian dari saya penjelasan mengenai salah satu ahli atau penemuan mengenai sejarah munculnya geometri. Sekian dari saya, terima kasih. Yang berikut di Pierre de Fermat. Fermat lahir di Toulouse, anak dari seorang saudagar kulit. Beliau memperoleh pendidikan di bidang hukum dan bekerja sebagai ahli hukum dengan penampilan yang sederhana. Penemuan Fermat terpenting adalah mengenai teori bilangan. Beliau dipandang sebagai ahli yang amat teliti dalam tugasnya dan bersikap rendah hati sebagai anggota Dewan Kota Praja Toulouse. Pada usia 30 tahun, beliau memanfaatkan waktu luangnya belajar matematika bersamaan dengan saat Descartes merumuskan dasar geometri analitik. Fermat juga mempelajari bahan pelajaran itu. Maka Fermat dipandang sebagai jenius matematika Prancis abad ke-17. Fermat menekuni olahraga paling menantang pada masa itu, yakni memburu dan melakukan restorasi barang-barang peninggalan kuno. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai geometri Euclid dan non-Euclid. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu geometri Euclid. Geometri ini muncul pada abad ke-4 dan abad ke-3 sebelum Masehi, ketika seorang matematikawan Yunani bernama Euclid menulis tentang The Elements. Euclid menyusun tentang pengetahuan geometri yang sudah ada sebelumnya menjadi sesuatu yang lebih koheren. Geometri Euclid disebut demikian untuk menghormati Euclid sebagai bapak geometri dan pendiri ilmu-ilmu geometri. Di dalam geometri Euclid terdapat sistem aksiomatik. Nah, Euclid ini menyimpulkan teorema-teorema yang sekarang disebut geometri Euclides. Euclid juga menyusun tentang irisan kerucut, geometri bola, teori bilangan, dan juga pembuktian-pembuktian di dalam matematika. The Elements yang disusun oleh Euclid masih digunakan sampai abad ke-20 dan juga menjadi standar dalam mengajar geometri. Selanjutnya yang akan
mengenai geometri non-Euclid. Geometri non-Euclid ditemukan pada abad ke-19 ketika beberapa matematikawan mengeksplorasi adanya kemungkinan penolakan postulat geometri Euclid. Yang pertama, penemu dari geometri non-Euclid. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu Nikolai Ivanovich. Beliau merupakan matematikawan asal Rusia yang menemukan geometri non-Euclid pada tahun 1829. Yang kedua, Farkas dan Janos Bolyai, seorang ayah dan anak asal Hungaria yang menemukan geometri non-Euclid pada tahun 1831. Yang kedua, model dari geometri non-Euclid. Yang pertama, Beltrami dan Felix Klein mengembangkan model pertama geometri non-Euclid, yaitu geometri hiperbolik yang pertama yang dikembangkan secara lengkap. Yang kedua, Henry Poincare yang mengembangkan model dari geometri non-Euclid hiperbolik. Ada dua model yang dikembangkan secara lengkap. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai perbedaan geometri Euclid dan non-Euclid. Perbedaan dari dua geometri ini terletak pada sifat garis paralel. Pada geometri Euclid, garis paralelnya tidak ditemukan secara berpotongan. Sedangkan pada geometri non-Euclid, garis paralelnya dapat berpotongan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tentang sejarah geometri, di sini saya akan menyimpulkan beberapa hal. Kata geometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan metron yang berarti ukuran. Jadi, secara harafiah, geometri adalah ilmu yang mempelajari ukuran dan bentuk. Perkembangan geometri dimulai dari aplikasi praktis di zaman kuno hingga menjadi cabang ilmu yang sangat teoritas. Euclid memerankan peran penting dalam pengembangan geometri sistematis melalui elemen yang menjadi dasar geometri klasik. Namun, pada abad ke-19, pengembangan geometri non-Euclid membuka pemahaman baru tentang ruang yang lebih kompleks dan melengkung. Secara keseluruhan, geometri telah berkembang menjadi bidang yang sangat penting dalam aplikasi luas dalam ilmu pengetahuan.